Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali pada pagi hari ini menjumpai teman-teman semua di dalam program Motivasi Pagi. Mari sebelum kita bekerja, beraktivitas, kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya bagi kita, bagian mana sajakah Allah yang turut bekerja bagi kita? Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal buruk yang tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari segala masalah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar apa pesan Tuhan lewat bagian firman Tuhan ini. Hal-hal yang perlu kita ingat adalah bahwa yang pertama, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Itu yang pertama, bahwa Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah, proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali kita segalanya kita maunya cepat selesai dan serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya, karena Tuhan tahu kita mampu kalau kita dipercaya. Oleh sebab itu, mari jangan pernah menginginkan proses yang cepat, yang instan dalam hidup kita, karena Tuhan itu tidak pernah memakai jalan pintas di dalam kehidupan kita ketika Dia turut bekerja. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan yang tidak mau bekerja. Oleh sebab itu, jangan kita bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan kita kalau kita susah diatur, kalau kita hanya bersantai-santai saja, kalau kita hanya malas-malasan saja di rumah dan tidak mau melakukan usaha apapun di dalam kehendak Tuhan. Itu yang kedua yang perlu kita ingat. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu ingat bahwa tujuan Allah turut bekerja adalah untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam hidup kita bukan karena Tuhan ingin mengganggu, mendikte hidup kita, tetapi karena Tuhan turut bekerja itu untuk mendatangkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu kalau engkau menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupanmu. Yang keempat yang perlu kita ingat adalah tidak kepada semua orang Allah turut bekerja. Lalu pertanyaannya bagi kita sekarang, kepada siapa sajakah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah turut bekerja kepada orang yang mengasihi Tuhan. Di saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, entah menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, atau pelayanan, atau kehidupan kita sehari-hari, maka yang menjadi respon kita kepada Tuhan adalah apakah kita tetap mengasihi Tuhan ketika pergumulan-pergumulan itu sedang terjadi dalam hidup kita,
atau sebaliknya kita marah, kita berdiam diri, dan kita tidak menghiraukan Tuhan lagi. Kita tidak mau berdoa lagi. Tetapi ingat bahwa Tuhan turut bekerja kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat semua yang diizinkan itu terjadi dalam hidup kita, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Yang selanjutnya, Allah itu bekerja kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun bisnisnya hancur, sekalipun keadaannya sedang dalam keadaan terpuruk, meskipun keadaan fisiknya lemah karena sakit penyakit, tetapi imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak akan pernah menyalahkan Tuhan tentang apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Dan bagi orang-orang seperti inilah Tuhan turut bekerja di dalam hidupnya untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki hari ini dengan satu keyakinan bahwa Allah kita yang luar biasa itu adalah Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, pastikan kita hari ini, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Shalom.